Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali di pembelajaran PPKN. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti PJJ kali ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai atau mengulas kembali materi yang telah kita pelajari, yang telah kita diskusikan di e-learning. Masih ingatkah kalian? Kemarin kita membahas mengenai pengertian integrasi. Nah, integrasi adalah penyatuan, pembaharuan untuk membentuk suatu identitas nasional. Dalam membentuk suatu identitas nasional itu, kita mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang burung Garuda. Nah, di dalam integrasi nasional terdapat alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa di Indonesia itu ada 6. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga adalah lagu Indonesia Raya. Yang keempat adalah lambang burung Garuda. Yang kelima adalah bendera merah putih. Yang keenam lagu-lagu perjuangan atau lagu-lagu nasional seperti dari Sabang sampai Merauke, Indonesia Pusaka, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 2 faktor dalam integrasi nasional. Yang pertama adalah faktor pendorong atau pendukung dalam integrasi nasional. Faktor pendorong atau pendukung dalam integrasi nasional yang pertama ialah rasa senasib sepenanggungan, di mana Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain. Nah, itu adalah yang pernah kita rasakan. Walaupun kita tidak pernah merasakannya, tapi ketika kita belajar sejarah, kita mengulas kembali sejarah Indonesia, nah, itu adalah rasa senasib sepenanggungan antara kita, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sama, rasanya sama. Yang kedua adalah ideologi nasional, di mana Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol negara. Yang ketiga, adanya keinginan bersatu. Lewat apa? Yaitu lewat Sumpah Pemuda. Sebelum kita merdeka pun, kita sudah disatukan, yaitu melalui Sumpah Pemuda atau organisasi-organisasi yang pernah didirikan di Indonesia. Selanjutnya, adanya ancaman dari luar, sehingga kita memang harus bersatu. Kemudian adanya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya ada semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian adanya pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian adanya semangat gotong royong, di mana zaman dulu kala ketika si A membuat rumah, berarti teman-temannya atau tetangga-tetangganya itu akan membantu, entah itu hanya memaku atau memasang genteng dan lain sebagainya. Kemudian adanya rasa saling memiliki. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menjadikan atau membuat kita merasa kita itu bersatu. Kita harus menjadi satu, yaitu faktor pendorong atau pendukung dalam integrasi nasional. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai faktor penghambat dalam integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya apresiasi terhadap kemajemukan yang ada di Indonesia. Yang kedua, kurangnya toleransi. Kurangnya toleransi ini sangat berakibat sangat fatal ya. Salah satunya bisa perang suku, bisa perang antar pemuda dan lain sebagainya. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari luar. Salah satunya yaitu narkoba. Narkoba itu ancaman, tapi terkadang disepelekan begitu saja. Yang keempat, adanya ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan. Sangat jelas sekali. Bahkan kalian sudah bisa mencontohkan kemarin. Contohnya Bu, ada jalan raya di mana jalan desa ini lebih bagus dibandingkan jalan desa ini. Padahal antara desa A dan desa B adalah sama-sama jalur yang dilalui untuk menuju wisata.
Nah, itu adalah ketimpangan daerah atau ketimpangan pembangunan daerah antara satu dengan yang lainnya. Semoga ulasan yang sudah Bu Dewi sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat ya. Tadi pengertian integrasi, alat pemersatu bangsa, kemudian ada faktor-faktor pendorong, ada faktor penghambat juga dalam integrasi. Nah, diingat lagi, integrasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate yang artinya penyatuan. Sedangkan nasional, kalau bahasa Inggrisnya adalah nation, yaitu bangsa, di mana menyatukan bangsa, di mana menyatukan unsur-unsur bangsa atau unsur-unsur negara agar negara itu bersatu. Jadi diingat, integrasi itu adalah satu, sedangkan lawan kata dari integrasi adalah disintegrasi ya anak-anak. Nah, semoga dengan video ini dapat dijadikan pembelajaran bersama, dapat dijadikan bahan antara kelas 1 dengan kelas lainnya sama, supaya nanti tidak ada perbedaan antara materi kelas 1 dengan materi kelas yang lainnya, antara kelas A dengan kelas B. Semoga ini menjadikan sama, materinya sama. Nah, setelah ini kalian silahkan pelajari lebih lanjut mengenai integrasi nasional. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ulangan harian 1. Ingat-ingat ya, selamat belajar. Semoga kalian bisa mengambil ilmu yang sedikit ini bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, bahwa toleransi, bahwa saling bersatu, tidak saling menyakiti, saling menghargai adalah nilai-nilai kehidupan yang harus kalian terapkan di mana saja sepanjang hidup kalian, sepanjang hayat kalian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.